Rumput peri setinggi beberapa kaki dapat dilihat di mana-mana di dataran, dengan cahaya spiritual yang terang mengalir di dedaunannya. Beberapa rumput peri bahkan memiliki buah peri merah di puncaknya, memancarkan fluktuasi spiritual yang memikat. Urat-urat hijau sesekali menyembul dari tanah. Itulah urat-urat abadi yang terekspos. Samar-samar terlihat energi spiritual keemasan mengalir deras di dalamnya, bagal darah bumi. Apakah ini dataran runtuhnya dewa? Chen Ping diam-diam terkejut. Dia telah melihat banyak urat spiritual di surga kelima, tetapi dia belum pernah melihat kelompok urat abadi yang begitu padat dan murni. Sumber daya di dataran ini sendiri mungkin setara dengan gabungan sumber daya setengah dari pasukan di surga kelima. Tidak mengherankan bahwa kerajaan Tuhan telah menjadi kekuatan teratas di surga keenam karena memiliki tanah yang sangat berharga. Sang putri kerajaan para dewa, dengan tangan terikat, merasakan hembusan napas yang familiar, tetapi wajahnya semakin buruk rupa, memalingkan muka dan tak melihat pemandangan di bawahnya. Jelas ia hanya merasakan perlawanan dan rasa jijik terhadap negeri yang memelihara para dewa ini. Di depan sana adalah ibu kota kerajaan Tuhan. Suara sang putri terdengar dingin. Ada 3 lapis penghalang di luar ibu kota ilahi. Hanya mereka yang memiliki token kerajaan ilahi atau memiliki darah ilahi yang bisa masuk. Jika kalian mencoba memaksa masuk, kalian akan terkoyak oleh kekuatan ilahi penghalang tersebut. Chen Ping tidak menanggapi, tetapi hanya melirik tajam ke depan. Benar saja, di ujung dataran, garis besar kota besar perlahan-lahan menjadi jelas. Dinding-dinding ibu kota ilahi dibangun dengan batu-batu suci berwarna emas pucat, mencapai ketinggian 100 kaki. Dinding-dindingnya diukir dengan pola-pola suci emas yang rumit. Saat pola-pola suci itu mengalir, sebuah penghalang tak terlihat menyelimuti seluruh kota, memancarkan tekanan yang mendebarkan. Puluhan pengawal dewa berbaju sirah perak berdiri di gerbang kota. Aura masing-masing pengawal dewa berada di atas tingkat ke-7 alam abadi bumi. Pola dewa bersayap ganda pada tombak di tangan mereka bersinar terang, dan mereka waspada. Chen Ping dan sang putri perlahan mendarat di gerbang kota. Begitu mereka mendarat, 2 pengawal dewa langsung melangkah maju, tombak mereka mengarah langsung ke Chen Ping. Siapa kau? Beraninya kau memasuki ibu kota dewa? Lepaskan yang mulia putri. Sang putri mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, aku mengikutinya atas kemauanku sendiri. Aku meminta komandanmu untuk keluar dan menemuiku. Para pengawal dewa saling berpandarigan, wajah mereka penuh kejutan dan kecurigaan. Perintah yang mereka terima adalah untuk menjemput sang putri dengan segala cara. Sang putri dibawa ke sini oleh seorang biksu manusia, yang mengaku datang secara sukarela, sehingga mereka bingung harus bereaksi apa. Salah satu pengawal dewa tidak berani menunda dan segera berbalik dan berlari menuju kota, tampaknya untuk melapor. Meskipun para pengawal dewa lainnya tidak menyimpan senjata mereka tidak bertindak gegabah. Mereka hanya mengepung Chen Ping dan sang putri dengan waspada, menatap Chen Ping, takut ia akan melakukan sesuatu yang buruk kepada sang putri. Setelah sekitar 1 batang dupa, suara bel yang jelas berdentang terdengar dari kota. Seorang wanita berjalan perlahan,
La mengenakan gaun istana lavender dengan sulaman motif burung phoenix yang halus di ujung roknya. Rambut hitam panjangnya diikat menjadi sanggul terbang dan dijepit dengan jepit rambut emas merah bertahtakan batu permata. Kulitnya seputih giok, dan ada sedikit pesona di antara alisnya, namun juga sedikit ketenangan. Dia tampak berusia awal 20-an, tetapi auranya telah mencapai puncak tingkat ke-8 alam abadi bumi. Wanita itu berjalan mendekati Chen Ping, tatapannya mula-mula menyapu sang putri dengan tangan terikat, lalu tertuju pada Chen Ping, nadanya tenang namun dengan sedikit penyelidikan, "Rekan Taoisku, terima kasih telah mengirim Yang Mulia Putri kembali ke ibu kota ilahi. Saya Zayuan, ajudan raja. Bolehkah saya tahu nama Anda? Adakah yang bisa saya bantu untuk mengembalikan sang putri ke rumahnya?" Chen Ping menatap Ziyuan dan berpikir dalam hati. Tongkat penguasa kerajaan Allah itu masih muda, rupawan, dan tingkat kultivasinya tinggi. Jika seorang kultivator biasa ingin mencapai posisi ini, dibutuhkan setidaknya ratusan tahun akumulasi. Ziyuan terlihat sangat muda, entah dia berbakat atau memiliki koneksi khusus. Melihat gaun istana yang dikenakannya, meskipun bukan gaya yang dikenakan oleh ratu dan selir, namun terbuat dari bahan yang bagus dan sama sekali berbeda dari pakaian pejabat biasa. Tatapan yang diberikannya, selain tatapan tajam, juga menyiratkan sedikit kewaspadaan. Tatapan seseorang yang telah bertahun-tahun berada di pusat kekuasaan, terbiasa menimbang untung ruginya. Chen Ping dengan cepat menebak dalam benaknya, Ziyuan ini mungkin bukan hanya ajudan raja. Penguasa kerajaan ilahi sudah tua dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Ziyuan masih muda dan cantik, serta memiliki kultivasi dan kecerdasan yang memadai. Mungkin dia adalah teman tidur sang penguasa. Pada hari kerja, ia membantu raja menangani masalah-masalah sepele, dan kadang-kadang berpartisipasi dalam urusan politik sebagai anggota staf, yang memungkinkannya menyembunyikan jejaknya sambil tetap berada di sisi raja kapan saja. Chen Ping merasa sedikit tertekan saat membayangkan seorang gadis cantik ditindas oleh seorang pria tua. Namun, Chen Ping tidak menunjukkannya, melainkan hanya menunjukkan senyum sempurna di wajahnya, dan berkata sambil menangkupkan tangannya, "Saya Chen Ping. Saya tidak memulangkan sang putri kali ini demi imbalan apapun. Saya hanya kebetulan bertemu Yang Mulia Putri sendirian di luar, dan saya khawatir akan keselamatannya, jadi saya memberanikan diri untuk memulangkannya. Lagi pula, kerajaan Tuhan dan kuil akan segera menikah, dan keselamatan Yang Mulia Putri berkaitan dengan stabilitas langit keenam. Aku tidak berani berdiam diri saja." Dia secara khusus menyebutkan kata pernikahan untuk menguji reaksi Ziyuan dan membuat perilakunya sendiri tampak lebih masuk akal. Seorang pendeta yang peduli terhadap situasi di surga keenam dan mengirimkan kembali putri yang hilang kemungkinan besar akan membuat orang lengah dibandingkan pendeta dengan motif tersembunyi. Ketika Ziyuan mendengar kata pernikahan, fluktuasi halus melintas di matanya, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata sambil tersenyum, "Rekan Daois Chen memang bijaksana. Yang Mulia Putri baru saja kembali dan pasti lelah. Biarkan beliau kembali ke istana untuk beristirahat dulu."
Saya akan mengajak rekan Daois Chen berkeliling ibu kota ilahi. Chen Ping mengangguk, oke. Ziyuan tidak berkata apa-apa lagi dan memerintahkan para pengawal surgawi untuk membawa sang putri pergi. Kemudian berbalik dan memimpin Chen Ping menuju kota. Jalan-jalan di ibu kota ilahi lebar dan bersih, dan bangunan-bangunan di kedua sisinya dibangun dengan batu-batu dewa dan kayu peri, dengan balok-balok berukir dan kasau yang dicat, memancarkan kemewahan dan keagungan para dewa di mana-mana. Para pendeta dewa yang berlalu lalang di jalan akan menghindari Ziyuan saat mereka melihatnya. Jelas mereka sangat waspada terhadap identitas Ziyuan. Jalanan berbatu biru sedikit basah oleh embun pagi, dengan kilau keemasan yang samar. Ranting-ranting dan daun-daun pohon suci di kedua sisi terkulai, menyaring sinar matahari yang tersebar ke bahu Chen Ping. Ziyuan berjalan setengah langkah di depan, ujung rok bermotif burung phoenix-nya sedikit bergoyang mengikuti langkahnya. Tampak acuh tak acuh, tetapi matanya selalu terpaku pada ekspresi Chen Ping. Akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Chen Ping setiap beberapa langkah. Rekan Taois Chen tampak asing. Mungkin dia baru saja tiba di surga ke-6. Ujung jari Ziyuan menyentuh jepit rambut bertatahkan giok spiritual di sebuah kios kaki lima. Nada suaranya selembut obrolan santai, surga ke-6 tidak seperti surga ke-5. Kekuatan-kekuatannya saling terkait dan kompleks. Rekan Taois, seorang kultivator biasa, berani berjalan sendirian. Kau cukup berani. Chen Ping menatap wajah arogan pemilik kios klan dewa di belakang kios, menggaruk kepalanya ketika mendengar ini dan tersenyum agak bodoh. Aku baru beberapa hari di surga ke-6. Aku hanya ingin melihat keseruannya. Sebelumnya, saya bosan tinggal di surga ke-5, dan ketika mendengar ada tempat megah bernama Kerajaan Ilahi di surga ke-6, saya ingin datang dan melihatnya. Siapa sangka saya akan bertemu Yang Mulia Putri. Dia sengaja menekankan kata, hidup, dan matanya tertuju pada sekelompok anak-anak dari klan dewa yang sedang berdebat di sekitar buah peri tidak jauh dari sana. Seolah-olah dia adalah seorang kultivator biasa yang belum pernah melihat dunia. Ziyuan berhenti sejenak, dan ketika ia menoleh, tatapannya semakin tajam. Oh, apa pekerjaanmu di surga ke-5? Hidup tidak mudah bagi para kultivator independen. Karena kau telah berkultivasi hingga tingkat pertama alam abadi bumi, kau seharusnya punya kemampuan untuk mencari nafkah, kan? Kata-katanya terdengar khawatir, tetapi sebenarnya itu hanyalah pertanyaan. Jika Chen Ping memiliki kekuatan besar di belakangnya, dia pasti akan mengungkapkan kekurangan dalam kemampuannya mencari nafkah, atau menyebutkan industri sekte tertentu. Chen Ping seolah tak mendengar maksud tersembunyi itu dan mendesah, apalagi yang bisa kulakukan. Aku bisa membantu orang lain dan menemukan beberapa ramuan abadi tingkat rendah untuk ditukar dengan batu abadi. Terkadang aku cukup beruntung untuk mengambil kertas jimat yang terbuang, dan aku akan mencoba menggambarnya sendiri. Aku tak pernah menyangka akan benar-benar menggunakannya untuk menjebak Yang Mulia Putri kali ini. Sambil berbicara, Chen Ping mengeluarkan sebuah jimat kuning keriput dari tangannya. Rune-rune di jimat itu bengkok dan bengkok, menunjukkan penampilan seorang pemula. Lihat, ini cuma benda rusak.
Kukira tak berguna. Tatapan Ziyuan menyapu kertas jimat itu, dan tanpa sadar ia mengumpulkan seberkas kekuatan spiritual di ujung jarinya. Itu memang jimat penjebak dewa tingkat terendah. Fluktuasi kekuatan spiritualnya sangat kacau. Belum lagi menjebak putri para dewa, bahkan seorang kultivator tingkat pertama di alam abadi bumi mungkin tak akan mampu menahannya sedetik pun. Tetapi dia ingat dengan jelas bahwa ketika Chen Ping memenjarakan sang putri di gerbang kota, kekuatan spiritual keemasan itu sama padatnya dengan substansi, yang jelas tidak sebanding dengan jimat tak berguna ini. Anda beruntung, rekan Taois. Ziyuan menekan keraguannya dan menunjuk sekelompok pengawal lahi yang lewat di ujung jalan. Yang di depan adalah pengawal ilahi yang bertugas berpatroli di distrik kota barat. Ibu kota ilahi agak tidak tenang akhir-akhir ini, dan selalu ada beberapa kultivator tak dikenal yang berkeliaran. Jika kalian berkeliaran, harap hindari gang-gang terpencil itu. Dia sengaja menyebutkan biksu tak dikenal itu untuk melihat apakah Chen Ping akan bereaksi terhadap penjaga dewa yang menyegel gerbang kota. Namun, Chen Ping hanya menyipitkan matanya untuk melihat baju sirah perak milik pengawal dewa, lalu berkata dengan takjub, baju sirah ini benar-benar berkilau. Jauh lebih mengagumkan daripada prajurit yang kulihat di surga kelima. Kalau saja aku punya satu, tak akan ada seorang pun yang berani menggangguku saat aku pergi mengurus tugas. Sambil berbicara dia mengulurkan tangannya hendak menyentuh baju sirah pengawal dewa, namun pengawal dewa itu menatap dingin dan dia menarik tangannya dengan canggung, tanpa menanggapi kata-kata pendeta yang tidak diketahui identitasnya itu. Ziyuan menatap tatapan acuh tak acuh itu, dan keraguan dalam hatinya bukan saja tidak hilang, tetapi malah bertambah berat. La tak percaya seorang kultivator yang bisa menjebak sang putri akan begitu vulgar dan bodoh. Tetapi kata-kata serta tindakan Chen Ping sungguh sempurna. Entah itu kekagumannya pada kerajaan Tuhan, keserakahannya akan harta, atau penghindarannya terhadap hal-hal penting, lah seperti seorang kultivator tingkat rendah sejati. Menara pengamatan bulan ada di depan kita. Itu salah satu dari sedikit menara di ibu kota ilahi yang memperbolehkan orang luar masuk. Mau naik dan duduk sebentar. Ziyuan tiba-tiba berubah arah dan membawa Chen Ping ke loteng berukiran awan. Dari lantai atas, kau bisa melihat sebagian besar pemandangan ibu kota lahi. Karena kau di sini untuk melihatnya, mengapa tidak naik dan melihatnya? La berencana untuk mencoba di lingkungan yang berbeda. Mungkin ketika ia melihat istana kekalsaran atau tempat yang tersegel dari ketinggian, Chen Ping akan mengungkapkan identitas aslinya. Mata Chen Ping langsung berbinar, dan ia segera menyusul, hebat, hebat. Aku belum pernah berdiri di gedung tinggi dan mengagumi pemandangannya. Dia melangkah 2 langkah sekaligus dan menaiki tangga loteng, sama sekali tidak menyadari tatapan dingin Ziyuan di punggungnya. La telah memutuskan bahwa terlepas dari apakah Chen Ping benar-benar seorang kultivator biasa atau bukan, ia akan mengirim seseorang untuk mengawasinya. Seseorang yang mampu menjebak putri para dewa di tingkat pertama alam abadi bumi tidak boleh dibiarkan begitu saja. Begitu sampai di lantai 2 loteng, saya mendengar 2 biksu dewa berbicara pelan di meja sebelah.
Salah satu dari mereka menyebutkan bahwa segel Gunung Lelien telah bergerak lagi. Yang satunya segera menutup mulutnya dan melihat sekeliling dengan waspada. Chen Ping mengambil teh di atas meja dan berpura-pura meminumnya, tetapi telinganya diam-diam tegak. Zi Yuan duduk di hadapannya, memperhatikan semua gerakan kecilnya, dengan senyum samar di bibinya, Lah ingin melihat berapa lama Chen Ping, yang berpura-pura bodoh, bisa terus berpura-pura. Pada saat ini, suara bacaan pagi yang keras menarik perhatian Chen Ping. Chen Ping melihat ke arah suara itu dan menemukan bahwa ada sebuah perguruan tinggi tak jauh dari Menara Wang Yue. Chen Ping memandangi para siswa di akademi, Lah melihat mereka mengenakan pakaian yang indah, berkulit kemerahan, dan setiap gerakan mereka menunjukkan martabat bawaan para dewa. Namun, di mata Chen Ping, semangat dan energi mereka menunjukkan kesan berkelas. Melihat tatapan Chen Ping kepada para mahasiswa itu, Zi Yuan berkata dengan bangga, ini adalah institusi pendidikan tinggi paling mulia di kerajaan Tuhan kita. Semua mahasiswa di sini jenius. Kami, para kultivator Kian Dewa, tidak hanya berkultivasi secara membabi buta, tetapi juga belajar ilmu, mengolah perasaan, dan mengolah jiwa batin kami. Jika kamu tidak memiliki jiwa batin dan hanya berlatih kultivasi, kamu akan menjadi orang barbar. Ternyata para biksu dari klan dewa sangat anggun, tapi kudengar banyak biksu di kuil yang mempraktikkan sihir jahat, dan sepertinya semua biksu di kuil itu berasal dari klan dewa, kata Chen Ping dengan tenang. Zi Yuan tertegun sejenak, lalu berkata, klan dewa itu besar, jadi wajar saja kalau ada sampah. Lagi pula, para kultivator di kerajaan dewa kita semuanya orang-orang yang elegan. Bibir Chen Ping sedikit melengkung, membentuk lengkungan halus. Ada sedikit kesan menggoda dalam senyumnya, dan ia tidak mengikuti kata-kata Zi Yuan untuk memuji keanggunan rakyat kerajaan Tuhan. Nona Zi, jenis sastra, sejarah, dan klasik apa yang Anda pelajari di akademi ini? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu, dengan nada agak acuh tak acuh, tetapi dia sebenarnya diam-diam mengamati lingkungan sekitarnya. Ada sedikit fluktuasi energi spiritual di akademi ini, yang sama sekali berbeda dari hiruk-pikuk jalan-jalan ibu kota, dan tampaknya menyembunyikan beberapa kekuatan yang tidak diketahui. Karena Anda penasaran sekali dengan universitas itu, saya akan mengajak Anda berkeliling. Zi Yuan membawa Chen Ping keluar dari Menara Wang Yue dan langsung menuju akademil. Zi Yuan melihat Chen Ping menatap akademi dengan mata penuh rasa ingin tahu dan terkejut. Secercah kebanggaan terpancar di matanya, dan dia pun berjalan memasuki akademi dengan langkah lotus. Kedua sisi akademi dijaga oleh pengawal dewa, tetapi ketika mereka melihat Zi Yuan, mereka semua memberi hormat tanpa ada yang menghentikan mereka, yang menunjukkan status Zi Yuan di kerajaan dewa. Jika kamu ingin memahami sekolah kami, kamu harus pergi ke perpustakaan dan belajar dengan saksama. Zi Yuan membawa Chen Ping ke perpustakaan. Chen Ping sangat terkejut bahwa Zi Yuan berani membawa Chen Ping ke tempat sepenting itu. Nona Zi, kau membawaku ke perpustakaan tepat saat kita pertama kali bertemu. Apa kau tidak takut aku akan mengungkap rahasia klan dewamu? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu.
Hahaha, perpustakaan ini hanya berisi beberapa karya klasik klan dewa kita, yang merekam kejayaan zaman dahulu dan mewariskan kebijaksanaan leluhur kita. Mahasiswa yang belajar di sini tidak hanya dapat memahami prinsip-prinsip hakiki langit dan bumi, tetapi juga mengembangkan karakter dan mempelajari etika. Kalau mau belajar, silakan lihat. Dengan begitu, kamu tidak akan seperti para kultivator di alam bawah yang hanya tahu cara bertarung dan membunuh, tanpa dasar apapun. Saat dia berbicara, matanya melirik ke arah Chen Ping, baik sengaja maupun tidak sengaja, dan penghinaan dalam kata. Katanya tidak tersembunyikan sama sekali. Chen Ping mendengus dalam hati, tetapi masih dengan senyum lembut di wajahnya. Ia berjalan ke rak buku dan dengan santai mengeluarkan sebuah buku kuno. Ketika saya membukanya, saya mendapati isinya penuh dengan kisah kejayaan para dewa, dengan banyak kata-kata yang merendahkan ras lain, dan teksnya penuh dengan kesombongan dan prasangka. Yang disebut dewa itu tak lain adalah umat manusia. Hanya saja, beberapa kultivator merasa diri mereka berbakat dan berstatus mulia, sehingga mereka sengaja memisahkan diri dari umat manusia, menciptakan ras dewa tambahan. Seiring waktu, para dewa menjadi semakin besar. Lagi pula, banyak petani yang bangga dengan status mereka sebagai dewa. Chen Ping dengan tenang menutup buku itu, menoleh menatap Si Yuan, dan bertanya, "Nona Si, menurut Anda, mana yang lebih penting, belajar atau berlatih?" Zi Yuan mengangkat alisnya sedikit dan menjawab tanpa ragu, "Tentu saja, keduanya penting. Berkultivasi dapat meningkatkan kekuatan dan melindungi martabat klan dewa kita, membaca dapat mencerahkan pikiran dan melihat alam, memungkinkan klan dewa kita menikmati cahaya peradaban selamanya." Rekan Taois Chen, Anda berasal dari surga kelima. Saya membayangkan para kultivator di sana hanya fokus pada kultivasi dan mengabaikan kultivasi batin, bukan? Sembari berbicara, dia mengamati ekspresi wajah Chen Ping, mencoba menemukan kesalahan dalam reaksinya. Chen Ping berpikir dalam hati bahwa Zi Yuan memang terus maju selangkah demi selangkah, tetapi dia tidak akan mengungkapkan identitasnya dengan mudah. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil mendesah palsu, "Nona Zi benar sekali. Kebanyakan kultivator di surga kelima sibuk berusaha bertahan hidup dan benar-benar tidak punya waktu untuk peduli dengan hal-hal ini. Saya juga beruntung bisa datang ke kerajaan Tuhan dan menyaksikan peradaban yang begitu makmur. Namun, saya bertanya-tanya, jika saya mendalami buku-buku kuno dan mengabaikan perubahan dunia luar, bagaimana saya bisa meningkatkan kekuatan saya?"